Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini kita akan duduk sejenak dalam rangka mengambil ibrah ataupun mengambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat Al-Baqarah, dari ayat yang ke-89 hingga ayat yang ke-91. Di sini masih Allah Subhanahu wa taala bicarakan tentang ahlul kitab, terlebih khusus berkaitan tentang sikap orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat yang ke-89, "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah." Dan ketika datang kepada mereka kitab dari sisi Allah, maksudnya adalah Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ketika Al-Quran ini datang kepada mereka dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Al-Quran ini musaddiqul lima ma'ahum, adalah sebagai pembenar terhadap kitab yang ada bersama dengan mereka, yaitu kitab Taurat. Maka apa yang tidak mengalami perubahan dari kitab Taurat dan Injil, maka Al-Quran benarkan, berupa isi utama dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan rasul, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga berbagai kabar dan berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan tentang masa lalu ataupun masa yang akan datang. Maka ayat dalam Taurat ataupun Injil yang ini tidak mengalami perubahan, maka ini dibenarkan oleh Al-Quran, dan dibenarkan bahwasanya memang Taurat dan Injil ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan kepada nabi dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam dan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dan mereka orang Yahudi itu sebelumnya mereka berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala segera utus nabi yang terakhir, sehingga mereka bisa berperang bersama dengan nabi yang terakhir ini untuk mengalahkan orang-orang kafir, itu untuk mengalahkan orang-orang musyrik. Maka sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul, maka orang Yahudi sebagai ahlul kitab, mereka sesumbar terlebih khusus kepada orang-orang musyrik Arab, bahwasanya mereka akan memerangi orang-orang musyrik Arab bersama dengan nabi terakhir yang Allah Subhanahu wa taala akan utus. Dan mereka tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah segera bangkitkan dan utus nabi dan rasul terakhir tersebut. Tujuannya adalah supaya mereka bersama dengan nabi dan rasul terakhir ini memerangi orang-orang musyrik di zaman itu, terlebih khusus orang Arab yang musyrik. Namun sayangnya, falamma ja'ahum ma'arafu, namun ketika datang kepada mereka apa yang mereka sendiri telah ketahui, yaitu datang kepada mereka keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya kemudian utus nabi dan rasul terakhir, dan ciri-ciri dari nabi dan rasul terakhir ini diketahui persis oleh orang-orang Yahudi. Namun ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala
utus Nabi dan Rasul terakhir ini dari kalangan orang Arab, bukan dari kalangan mereka. Kafaru bih, kemudian mereka ingkar terhadap kerasulan dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Yahudi dalam kitab suci mereka tahu persis bagaimanakah ciri-ciri Nabi dan Rasul yang terakhir yang Allah akan utus. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengenalan mereka terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ciri-ciri kenabian dan kerasulan, itu mereka begitu ketahui dan kenalnya seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Mereka tahu bahwasanya sebenarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah yang kemudian Allah utus menjadi Nabi dan Rasul terakhir. Bahkan sebagaimana yang kita ketahui dari sirah nabawiyah Bapak dan Ibu sekalian, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih berumur 12 tahun dan ikut serta paman beliau Abu Thalib untuk berdagang ke Syam, padahal Abu Thalib ini sudah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu supaya nggak usah ikut, tapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sangat sayang kepada pamannya ini ingin ikut, maka ya sudah diajak oleh pamannya itu Abu Thalib ke Syam. Maka sampai di dekat Madinah, maka datanglah seorang pendeta Nasrani kemudian menemui Abu Thalib dan kemudian melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu masih berusia 12 tahun dan bertanya kepada Abu Thalib, apakah di sepanjang jalan kalian senantiasa dinaungi oleh awan? Apakah kalian memperhatikan bahwasanya tanaman itu ketika kalian lewat ini merunduk, dan juga berbagai hal-hal yang keajaiban yang lainnya yang itu hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang calon Nabi dan Rasul? Maka Abu Thalib mengatakan, iya betul, sepanjang jalan kami dinaungi awan, ya sekitar kami panas tapi kami tidak, karena awan senantiasa menaungi kami, dan kami pun heran kenapa bisa seperti itu. Ya, dan kemudian ketika kami lewat pepohonan dan yang lainnya, ini seolah-olah mereka merunduk memuliakan orang yang mulia. Maka kemudian si pendeta Nasrani tersebut menganjurkan dan menyarankan dan membujuk supaya Abu Thalib balik pulang dengan membawa ponaannya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu masih berusia 12 tahun, karena kalau melanjutkan perjalanan kemudian diketahui oleh orang Yahudi, maka niscaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dibunuh sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Karena kemudian ketahuan, oh ternyata ini ada ciri-ciri kenabian, ciri-ciri kerasulan, dan ternyata Allah utus bukan dari kalangan Yahudi tapi dari kalangan orang Arab. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ketika datang kepada orang Yahudi tersebut apa yang telah mereka ketahui dari tanda kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk jawaban Allah Subhanahu wa taala untuk doa mereka sebenarnya, di mana mereka sebelumnya minta kepada Allah, ya Allah segera bangkitkan, segera utus Nabi dan Rasulmu yang terakhir supaya kami bisa bersama dengan Nabi tersebut memerangi orang-orang musyrik. Dan ternyata Allah jawab dan Allah kabulkan doa mereka, namun tidak sebagaimana yang mereka minta, tapi Allah utus Nabi dari kalangan orang Arab. Maka akhirnya mereka mengingkari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang minta Allah beri, mereka kemudian tolak karena hawa nafsu dan juga karena kesombongan yang mereka miliki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat dari Allah bagi orang-orang yang kafir. Yang dimaksud dengan laknat itu adalah Allah Subhanahu wa taala menjauhkan hamba tersebut dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Maka orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang kemudian berhak untuk mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah karena kekafirannya, karena kesyirikannya, dan karena mereka membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus bagi golongan-golongan yang Allah pastikan bahwasanya mereka masuk neraka, ataupun bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir dan ingkar kepada kebenaran. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan yang lainnya tentang perkataan sebagian para sahabat Ansor radhiyallahu anhum ajmain berkaitan tentang ayat ini. Orang-orang Ansor, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari golongan Ansor, mereka mengatakan, tidak ada orang yang lebih mengetahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kami, karena kami tinggal bersama dengan orang-orang Yahudi. Ketika itu mereka adalah ahli kitab, sedangkan kami adalah penyembah berhala. Dan ketika mereka mendapatkan sesuatu dari kita yang tidak mereka sukai, mereka berkata, sungguh seorang nabi saat ini telah diutus, dan inilah saatnya kami menjadi pengikut nabi tersebut. Kemudian kami bersama nabi tersebut akan membunuh kalian seperti kaum Ad dan kaum Iram dibunuh. Maka sahabat Ansor menceritakan, karena mereka berdampingan hidup dengan orang Yahudi, karena sebagaimana yang kita ketahui di Madinah sebelum kedatangan Nabi SAW, itu yang tinggal di sana adalah yang pertama penduduk asli dari suku Aus dan Khazraj, yang ini senantiasa berperang, dan secara umum mereka adalah penganut agama kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang tinggal di kota Madinah itu adalah orang Yahudi, di mana mereka adalah ahli kitabnya. Karena sering berinteraksi dengan orang Yahudi, dan orang Yahudi ini ketika terjadi gesekan antara mereka dengan suku Aus ataupun Khazraj, mereka senantiasa menyatakan kalimat tadi, awas kalian, nanti kalau Allah utus nabi terakhir, kami akan bersama nabi ini akan membunuh kalian, kami akan memerangi kalian, wahai orang-orang musyrik. Dan cukup sering kemudian orang Yahudi mengatakan ini, dan juga menceritakan tentang ciri-ciri dari nabi dan rasul terakhir, sehingga para sahabat Ansar yang ketika itu masih musyrik tahu, oh ini ciri nabi terakhir berdasarkan penuturan Yahudi itu demikian. Maka sahabat Ansar ini mengatakan perkataan ini, ya kami adalah yang paling tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun ketika itu masih menjadi penyembah berhala, masih musyrik. Kemudian sahabat Ansar menceritakan kembali, meneruskan kembali apa yang kemudian disampaikan. Namun ketika Rasulullah SAW telah benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, justru kamilah, yaitu para sahabat Ansar lah yang menjadi pengikut Nabi tersebut, yaitu Muhammad SAW. Sedangkan mereka orang Yahudi justru malah kafir kepada Nabi terakhir tersebut, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini malah kebalik. Nah, yang tadinya sesumbar, awas kalian, kami akan perangi bersama dengan Nabi terakhir Allah utus, ini justru malah mereka mengingkari Nabi terakhir. Yang diancam justru malah beriman terhadap Nabi dan Rasul yang terakhir kembali. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian tutup ayat ke-89 ini dengan laknatnya, fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang kafir, mengingkari kebenaran setelah jelas-jelas kebenaran itu datang kepada mereka.
Orang Yahudi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah, Bapak dan Ibu sekalian, bukan tidak tahu Muhammad itu adalah Nabi dan utusan terakhir, bukan, tahu persis. Ciri-cirinya ada jelas. Loh, kenapa ingkar? Kenapa nggak mau beriman saja? Kalau beriman itu kan ya sudah selamat bebas. Mungkin ini pikiran sederhana kita, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi sebagaimana yang kita ketahui, di antara penghalang kebenaran itu adalah kesombongan. Ketika seseorang ini terjangkit penyakit kesombongan, kesombongan karena apapun, kesombongan karena kekayaan, kesombongan karena kecerdasan, kesombongan karena memiliki darah biru dan yang lain, ini seringnya kemudian menjadi penghalang untuk menerima kebenaran. Sehingga ketika kebenaran datang, jelas-jelas dia tahu itu adalah kebenaran, namun ketika ada kesombongan dalam hatinya, maka kemudian dia tolak, padahal dia tahu itu adalah kebenaran. Dan ini adalah hal yang terjadi pada umat-umat sebelum umat Muhammad SAW, semisal pada umat dakwahnya Nabi Musa alaihissalam, yaitu Fir'aun. Fir'aun itu bukan karena dia tidak tahu Musa adalah Nabi dan Rasul, tahu persis, tapi karena sombong, maka dia tidak mau beriman terhadap kebenaran. Kemudian Raja Namrud di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan tidak tahu Ibrahim itu adalah seorang Nabi dan Rasul, dia tahu, tapi kenapa ditolak? Jawabannya adalah karena kesombongan. Maka orang Yahudi ini sombong dengan rasnya, sombong dengan golongannya. Dianggap bahwasanya semua Nabi dan Rasul itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala utus dari kalangan mereka. Padahal pengutusan Nabi dan Rasul itu adalah kehendak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah utus Nabi dan Rasulnya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Kalau Allah berkehendak utus dari Bani Israel, ya dari Bani Israel. Kalau Allah berkehendak dari selain Bani Israel, ya itu adalah kehendak Allah yang tidak bisa kemudian diprotes oleh hamba-hambanya. Maka orang Yahudi dalam kisah ini, Bapak dan Ibu sekalian, boleh kita katakan secara tidak langsung protes kepada Allah. Kenapa Allah justru angkat Nabi dan Rasul terakhir dari orang Arab, bukan dari golongan kami? Padahal tidaklah layak bagi seorang hamba untuk memprotes keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, meskipun mungkin ini agak berbeda kasus dan berbeda pembahasannya, ini insyaallah ta'ala ini jauh lebih ringan daripada kasusnya orang Yahudi, namun ada titik kesamaan. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya setiap hari kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Berikan kami hidayah. Hidayah berupa ilmu dan juga hidayah berupa taufiknya. Maka kita sadari bahwasanya kita yang butuh hidayah dan kita yang minta kepada Allah hidayah. Maka Bapak dan Ibu sekalian, jangan sampai doa kita setiap hari ini ihdinas siratal mustaqim kemudian Allah kabulkan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tawarkan kepada Anda hidayah, kemudian Anda sendiri yang menolak hidayah tersebut. Jangan sampai demikian. Ya, padahal kita sendiri yang senantiasa ihdinas siratal mustaqim. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, setidaknya setiap rakaat di salat wajib kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Namun pertanyaan besar bagi kita Bapak dan Ibu sekalian, dengan kita doa ihdinas siratal mustaqim ini dalam realita kehidupan kita, apakah kemudian kita sudah maksimal untuk menggapai dan merespon positif hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah belum? Atau justru kita di waktu-waktu tertentu ini malah menjauh dari hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Padahal Allah Subhanahu wa taala berikan dan tawarkan kepada kita. Nah, Bapak dan miskin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini ada kemiripan nggih. Orang Yahudi itu minta, ya Allah, utuslah nabi segera supaya kami bisa memerangi orang-orang musyrik. Ternyata Allah kabulkan dan Allah utus dari orang Arab, mereka kemudian ingkar. Padahal Allah sudah kabulkan. Maka ini ada mungkin sisi kemiripan, cuman tapi nggih tidak bisa kemudian kita katakan otomatis nanti yang ini kafir, mboten. Ada kemiripan di mana ada seorang hamba ini berdoa kepada Allah minta hidayah, tapi kemudian ketika Allah tawarkan hidayah, kemudian hamba tersebut sendiri yang menolak hidayah tersebut. Maka ini merupakan sikap yang kurang bijak dan juga sikap yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini perlu untuk kemudian kita sadari dan kemudian kita perbaiki apabila mungkin kita rasakan diri kita pernah melakukannya. Maka tawaran hidayah apapun dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Bapak dan Ibu sekalian, sambutlah dengan respon positif. Karena tidak lain itu adalah bentuk pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala terhadap doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu macam-macam, Bapak dan Ibu sekalian. Kadang-kadang hidayah itu datang dari cara yang mungkin tidak kita sukai. Ya ibaratnya seorang murid nggih, siswa, santri. Allah Subhanahu wa taala berikan dia hidayahnya melalui jalan guru, ustadz atau ustadzahnya. Ketika santri ataupun murid ataupun siswa ini kemudian melakukan pelanggaran, maka tentu dia akan ditegur, dia akan kemudian mendapatkan hukuman dari gurunya, dari ustadz atau ustadzahnya. Maka teguran, hukuman ini adalah diantara juga bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita nggak suka. Siapa diantara kita yang kemudian suka ditegur, kemudian dimarahi, dihukum? Nggak ada yang suka. Tapi tapi boleh jadi itu adalah bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita kemudian kembali tersadar bahwasanya ini kesalahan, tidak boleh dilakukan. Dan seandainya kalau kita tidak ditegur, dimarahi, kita akan terus-terusan, dan ini jauh lebih buruk bagi kita. Maka mungkin hidayah dari Allah Subhanahu wa taala datang lewat musibah. Meskipun kadang-kadang juga datang lewat jalan yang lembut, yang ini menurut kita begitu santunnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada hambanya. Tapi namun di sisi yang lain tidak jarang kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan Allah tegur kita. Itu pun hidayah. Dan ketika Bapak dan Ibu sekalian memiliki saudara, memiliki kerabat, memiliki pasangan, memiliki anak, memiliki suami ataupun istri yang perhatian sekali terhadap kita dan sering memberikan nasihat kepada kita, mengingatkan kita, maka boleh jadi itu adalah bentuk pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Seorang ibu cerewet kepada anaknya, seorang istri cerewet kepada suaminya, tapi karena memang menginginkan kebaikan supaya anaknya dan suaminya ini tetap lurus di atas koridor syariat, maka boleh jadi itu adalah jalan hidayah, meskipun mungkin sang suami, sang anak tidak berkenan. Seorang suami menegur mungkin sebenarnya dengan teguran yang biasa, tapi ditanggapi dengan perasaan oleh istrinya, maka hendaklah seorang istri bisa lebih berpikir dengan objektif bahwasanya ketika nasihat suami itu adalah isinya benar, ya mungkin kadang-kadang agak keras, tapi yakinlah bahwasanya suami Anda ingin Anda tetap berjalan bersama sang suami dalam koridor syariat. Maka tidak jarang Bapak dan Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala tegur kita dengan cara yang mungkin kita tidak sukai, tapi itu adalah di antara cara Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mengingatkan kita
dan juga sebagai sarana supaya kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai Bapak dan Ibu sekalian, ketika Allah tawarkan hidayahnya kepada kita sebagai bentuk pengkabulan doa Allah kepada kita, ihdinas siratal mustaqim, kita sendiri yang kemudian menjauh dari hidayah atau bahkan menolak hidayah tersebut. Mari kita lanjutkan di ayat yang berikutnya, yaitu di ayat yang ke-90. Maka di ayat ke-90 Allah Subhanahu wa taala berfirman, bi'sa mastaru bihi anfusuhum. Alangkah buruknya hasil perbuatan mereka, yaitu di mana mereka menjual dirinya sendiri. Maksudnya adalah mereka membinasakan diri mereka sendiri ke dalam neraka jahanam karena kekufuran mereka terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka paham kebenaran, kemudian mereka dihadapkan pada cobaan berupa tadi, kok ya tidak diutus dari bangsa kami. Tapi mereka tahu bahwasanya ini ciri-cirinya ada, sifat-sifatnya ada, dan ini terdapat pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di satu sisi mereka tahu kebenaran, mereka wajib untuk kemudian memeganginya, namun di sisi yang lain mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nabi ini ternyata bukan dari golongan mereka. Maka ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul kitab, yaitu orang Yahudi. Mau dimenangkan yang mana? Apakah kebanggaan kalian terhadap ras kalian, ataukah kalian taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap isi Taurat yang menceritakan tentang ciri-ciri nabi terakhir? Dan itu ada pada orang Arab ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata mereka menjual diri mereka, menjual kebenaran untuk kemudian mempertahankan kesombongan mereka. Mereka tidak beriman terhadap isi Taurat. Yang jauh lebih mereka pegangi itu adalah kesombongan diri mereka terhadap ras mereka sendiri. Maka Allah katakan, bi'sa mastaru bihi anfusahum, ya, betapa buruknya hasil perbuatan mereka dengan menjual diri mereka sendiri. An yakfuru bima anzalallahu baghyan, di mana mereka mengingkari terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, baghyan karena kedengkian yang mereka miliki. Maksudnya adalah kedengkian dan keinginan mereka, yaitu orang Yahudi, untuk selalu menang sendiri daripada ras dan bangsa yang lain. An yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha min ibadi, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Maksudnya adalah orang Yahudi akhirnya dengki dan iri kepada orang dari kaum Arab, yang ternyata dari orang Arab inilah Allah utus nabi yang terakhir. Maka mereka punya rasa iri dan dengki kepada orang Arab, yang kemudian iri dan dengki ini menghalangi mereka dari tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Taurat. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya sebagaimana yang telah kita bahas bersama, bebas untuk kemudian melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. Mau Allah utus nabi dari orang Arab, yaitu terserah Allah. Mau Allah utus nabi dari kalangan Bani Israel, itu juga terserah Allah. Tidak ada yang bisa kemudian memaksa Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa kemudian meralat keputusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, sebagaimana yang tadi kami sampaikan, dengan tidak berimannya orang Yahudi terhadap kenabian Muhammad SAW, ini secara tidak langsung menunjukkan bahwasanya mereka tidak terima terhadap keputusan Allah, dan mereka memprotes Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok tidak dari kami, tapi dari mereka Engkau utus, ya Allah, nabi terakhir. Faba'u bi ghadabin ala ghadab, maka
mereka kembali dengan mendapatkan murka demi murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama tafsir menyampaikan apa yang dimaksud dengan mereka, yaitu orang Yahudi mendapatkan murka demi murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah murka adalah murka Allah kepada mereka ketika mereka tidak mengimani Isa alaihi salam. Maka Allah murkai. Di mana Isa alaihi salam mereka tuduh sebagai anak hasil zina. Dan mereka tidak yakini tentang Injil yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, padahal di dalam Injil ini membenarkan kitab Taurat. Maka Allah murka kepada orang Yahudi karena ini. Kemudian murka yang kedua adalah di mana setelah mereka mengingkari Nabi Isa, mereka pun mengingkari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setidaknya secara umum ada dua nabi dan rasul yang diingkari oleh Bani Israel. Status sebagai nabi dan rasulnya diingkari, yaitu Nabi Isa alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan nabi dan para nabi-nabi sebelum Nabi Isa? Apakah mereka ingkari? Jawabannya mereka tidak ingkari. Mereka yakini bahwasanya ini adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana yang kita ketahui, di antara sikap dan sifat buruk sebagian dari Bani Israel dan orang Yahudi itu adalah ketika Nabi tersebut menyampaikan sesuatu yang bertolak belakang dengan hawa nafsu, maka mereka tidak mau ikuti apa yang kemudian menjadi tuntunan dari Nabi tersebut alaihissalam. Atau bahkan sebagian mereka membunuh Nabi tersebut, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan faba'u bighadabin ala ghadab, maka akhirnya mereka merasakan murka demi murka dari Allah Subhanahu wa taala. Murka Allah karena sebelumnya mereka mengingkari Nabi Isa alaihissalam, kemudian yang kedua adalah karena mereka mengingkari status kenabian terakhir dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan walil kafirina adzabun muhin, dan hanya untuk orang-orang kafirlah Allah berikan azab yang begitu menghinakan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimah, a'azzani Allah wa iyyakum. Di ayat yang ke-91 Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, aminu bima anzalallah, berimanlah kalian terhadap apa yang Allah turunkan. Qalu, maka mereka mengatakan, nu'minu bima unzila alaina, kami hanya mau beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Taurat. Allah sampaikan, wahai orang Yahudi, berimanlah terhadap Al-Quran, karena hakikatnya Al-Quran ini juga membenarkan tentang Taurat, meyakini dan mengimani bahwasanya Taurat ini adalah memang kitab dari Allah, dan memang ini Allah turunkan dari Nabi Musa alaihissalam. Tidaklah seorang muslim menjadi muslim kecuali mengimani tentang Nabi Musa alaihissalam dan kitab suci bagi Nabi Musa, yaitu Taurat. Tapi ternyata orang Yahudi malah mengatakan nu'minu bima unzila alaina, enggak mau, kami hanya beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Taurat. Wa yakfuruna bima wara'ah, dan mereka mengingkari terhadap kitab suci yang datang setelahnya. Apa itu? Yaitu Injil, yaitu Al-Quran. Mereka tidak beriman terhadap Injil dan mereka tidak beriman terhadap Al-Quranul Karim. Wahwal haqqu, padahal kitab suci yang datang setelahnya itu juga terdapat kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, musaddiqal lima ma'ahum, yang membenarkan terhadap wahyu Allah yang ada dalam kitab suci yang bersama dengan mereka, yaitu Taurat. Qul, katakanlah Muhammad kepada mereka, itu orang Yahudi, falima taqtuluna anbiya Allah min qabl
in kuntum mu'minin. Katakanlah Muhammad kepada mereka orang Yahudi, maka jika demikian kenapa kalian bunuh para nabi Allah sebelumnya jika kalian memang beriman kepada isi Taurat? Maka Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk mengingatkan, menegur dan menyindir orang Yahudi. Disuruh beriman kepada Al-Quran nggak mau, maunya beriman kepada Taurat saja. Nah, maka dibalik. Kalau kalian memang beriman kepada Taurat, kenapa nabi-nabi sebelum kalian ketika membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, padahal itu ada dalam Taurat, kalian bunuh nabi-nabi kalian? Maka ini sifat yang kontradiktif. Katanya beriman terhadap Taurat, kemudian Allah utus nabi dari kalangan mereka, dari Bani Israel, kemudian menyampaikan isi Taurat demikian, dan kemudian bertolak belakang dengan hawa nafsu mereka, nabinya malah dibunuh. Nah, katanya beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW bagaimanakah cara untuk kemudian mengcounter argumen dari Ahlul Kitab, terlebih khusus orang Yahudi dalam ayat ini. Ketika Nabi mengajak mereka, ayo beriman kepada Al-Quran. Al-Quran ini juga membenarkan kitab kalian. Inti isinya sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kemudian kita jadikan antara kita rob-rob yang disembah selain Allah. Ayo kita sepakati ini. Maka mereka mengatakan nggak mau, kami hanya mau beriman dengan apa yang ada dalam Taurat, yang ada dalam Al-Quran nggak mau. Maka kemudian Allah ajarkan kepada Nabi SAW bagaimanakah kemudian untuk berargumen dalam rangka membantah apa yang menjadi jawaban orang Yahudi, dengan Allah katakan sebagaimana yang tadi Allah perintahkan, falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin. Kalau memang kalian beriman kepada Taurat, kenapa sebelum nabi-nabi sebelum kalian, apabila tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kok kalian bunuh? Bukankah ini adalah merupakan pelanggaran terhadap Taurat, karena di dalam Taurat dilarang untuk kemudian membunuh tanpa hak. Kontradiktif. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagaimana yang menjadi judul kajian kita di malam hari ini, ya, berilmu tapi tanpa iman. Tahu bahwasanya ini kebenaran, tahu bahwasanya inilah yang hak, tapi tidak kemudian diimani, tidak kemudian dipegang, sehingga pengetahuan tentang kebenaran yang seperti ini tidak memberikan manfaat apapun bagi orangnya. Maka betul apa yang kemudian disampaikan oleh salah seorang ulama ketika mengomentari tentang ahli filsafat. Ahli filsafat itu umumnya orang pinter, orang cerdas. Ya, maka ada perkataan ulama yang begitu bagusnya yang perlu kita ingat. Ya, ahli filsafat ini, ya, maksudnya adalah filsafat untuk kemudian digunakan memahami agama. Ini kesesatan. Kalau filsafat digunakan untuk kemudian ilmu dunia, ilmu matematika dan yang lain, mungkin kita katakan masih ada manfaatnya. Tapi kalau kemudian digunakan untuk memahami agama, maka ini kesesatan. Dan ahli filsafat biasanya orang yang pintar. Maka sebagian ulama mengatakan, mengomentari tentang ahli filsafat yang mereka gunakan filsafatnya ini untuk memahami agama, dengan ulama tersebut memberikan statement utu zakaan wa ma utu zakaan. Mereka ini diberikan kecerdasan, pintar, tapi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala zakat, yaitu kesucian hati. Sebagai penutup statement kami di kesempatan malam hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, dalam beragama yang jauh lebih penting itu adalah zakat, kesucian hati, kebersihan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kecerdasan. Kecerdasan ini tanpa zakat, tanpa kesucian hati, maka ini akan menjadi bumerang. Tapi ketika
kecerdasan ini dengan zakat, dengan kesucian hati, kebersihan hati, maka ini akan menjadi senjata yang ampuh untuk kemudian mempertahankan diri dan juga membela sesama kaum muslimin. Maka jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang zakat, orang yang cerdas, tahu kebenaran tapi tidak diberikan kesucian hati. Namun bukan artinya ketika kita merasa kalau gitu ya sudah, alhamdulillah saya sudah berarti nggak usah cerdas pintar, nggih mboten seperti itu. Sama, harus beriringan, harus proporsional. Maksud kami adalah jangan sampai konsep kita tahu ini tahu itu tapi kemudian tidak segera kita amalkan, tidak kemudian segera kita aplikasikan dalam kehidupan kita pribadi. Apa yang kita dapatkan kita jadikan sekedar thaqafah saja, pengetahuan umum saja, maka ini tidak baik dalam proses menuntut ilmu agama. Proses yang baik dalam menuntut ilmu agama adalah setiap kebenaran yang didapatkan, mari segera kita semangat untuk mengaplikasikan, mengimani dan juga mengamalkan dalam kehidupan kita pribadi. Ya, berilmu, ilmu, amal dan seterusnya. Jangan sampai kemudian ilmu tanpa membuahkan amal, atau bahkan waliyadzubillah malah membuahkan pembangkangan dan penolakan dan pengingkaran. Jangan sampai demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersihkan hati kita dari berbagai macam noda dan kotoran hati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa betul-betul begitu memperhatikan tentang zakaul qalbi, kesucian hati. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala tawarkan hidayahnya, kita dengan mudah untuk kemudian menyambut positif hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Demikian kurang lebihnya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.